selanjutnya kita menghitung bidang momen, liutan, dan normalnya. Untuk mempersingkat waktu di sini sudah saya tuliskan sebenarnya, jadi saya ingin menjelaskannya saja. Untuk menghitung bidang momen, kita kerjakan per batang seperti pada free body seperti ini, biar lebih memudahkan. Caranya yaitu mulai dari batang AB, kita bakal tahu kalau momen di titik A karena dia sendi berarti momennya yaitu sebesar 0 ton meter. Kemudian di titik F yaitu momen di F, momennya yaitu sebesar reaksi yang ada di A dikalikan jaraknya terhadap titik F, sehingga di sini minus RVA dikalikan jaraknya 2. Kemudian kita hitung, didapatkan nilainya seperti ini. Kemudian momen di titik B yaitu reaksi dari A ke titik B akan menghasilkan momen yang berlawanan arah jarum jam, sehingga di sini minus RVA dikalikan jaraknya 4 dikurangi dengan Q itu beban luarnya dikalikan dengan jaraknya 1 terhadap titik B, sehingga kita hitung besarnya yaitu minus 13,524 ton meter. Sebenarnya di sini bisa kita cek dari free body-nya. Momen di B nilainya harus sama dengan momen reaksi yang ada di titik B yang kita dapatkan dari tabel cross sebelumnya. Di sini kan dia ada momen sebesar 13,523, sehingga di sini hasilnya pasti akan mendekati momen dari yang saya tuliskan di free body. Nah, kemudian kita lanjut ke batang BC. Jika kita kerjakan batang BC, kita tidak perlu melihat gaya yang berasal dari titik A, sehingga cukup kita melihat batang BC saja. Sehingga di sini persamaannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada minus 13,523 yang merupakan momen BC, arahnya berlawanan arah jarum jam, sehingga di sini minus 13,523. Kemudian ditambah dengan 12,021. Di sini bukan kita pakai RVB, tapi kita pakai dari beban yang ada di titik B pada batang BC saja. Sehingga di sini 12,021 dikalikan jaraknya X. Kemudian karena di sini ada beban luarnya berupa beban merata di sepanjang bentang, sehingga di sini didapatkan minus setengah kali Q, ini Q kecil yang besarnya 3 dikalikan dengan X kuadrat. Sehingga kita bisa masukkan jika X-nya 0 berarti kita hitung momen di titik B besarnya sudah pasti akan sama dengan momen yang ada di ujung B. Kemudian jika X-nya sama dengan 8, langsung di titik C akan kita dapatkan momen di C, yaitu kita masukkan X-nya 8, besarnya ini pasti akan mendekati dari nilai momen yang ada di titik C, yaitu 13,352. Di sini ketemunya 13,355. Jadi di sini sudah kita anggap bahwa mendekati. Kemudian kita cek syarat letak Mmax, yaitu dmx per dx atau turunan dari momen harus sama dengan 0. Sehingga persamaannya seperti ini kita turunkan, didapatkan X-nya sebesar 4,007 meter dari titik B. Sehingga kita masukkan X-nya ke persamaan, didapatkan nilai momen maksimum besarnya yaitu 10,561 ton meter. Kemudian kita lanjut ke batang CD. Jika kita lihat batang CD, berarti kita tidak perlu melihat batang AB dan BC, langsung saja di batang CD dengan menggunakan momen di awal di titik C yaitu 13,352 yang arahnya berlawanan, sehingga di sini minus 13,352. Kemudian rumusnya ini akan sama dengan batang BC karena beban luarnya juga sama, yaitu berupa beban merata di sepanjang bentangnya. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita masukkan kalau X-nya sama dengan 0 berarti kita dapatkan momen di titik C, yaitu besarnya minus 13,352. Jika kita masukkan X-nya sama dengan 4 berarti momen di D, kalau X-nya kita masukkan 4 di sini, hasilnya di sini pasti harus mendekati momen yang ada di free body-nya. Jadi itu cara mengecek benar atau salahnya momen yang kita hitung. Nah, ternyata setelah kita hitung, momen di titik D yaitu sama, minus 6 ton meter, yang nilainya sama dengan yang ada di free body-nya. Kemudian kita cek juga letak momen maksimumnya, yaitu dengan turunan pertama dari momen harus sama dengan 0. Didapatkan nilai X-nya yaitu 2,613 meter dari titik C, sehingga kita masukkan X-nya sekian ke persamaan awal, didapatkan momen maksimum minus 3,113 ton meter. Di sini perlu diketahui nilai momen maksimum, mengingatkan saja, bukan
nilai momen yang paling besar, tapi titik lengkung dari gambar bidang momennya. Nah, jadi di batang atau di balok menerus mulai dari A sampai dengan E, di sini akan ada dua nilai momen maksimum, yaitu di batang BC dan juga di batang CD. Sebenarnya di batang AB dan DE itu juga boleh kalian cek momen maksimumnya. Tapi kan kalau misalkan kita kita menggunakan logika saja, mungkin nggak sih ada di bawah FB atau di bawah DE, karena kita melihat hanya beban meratanya hanya sedikit seperti ini, berarti rasanya tidak mungkin ada momen maksimum di bawah FB dan DE, sehingga kita cek saja di batang BC dan batang CD. Tapi kalau misalkan kalian kurang percaya, silahkan dicek untuk yang di bawah FB dan juga di bawah DE. Nah, kemudian batang yang terakhir yaitu batang DE. Di sini juga sama, berarti kita langsung saja momen di D pasti hanya ada momen awal di titik D ini, yaitu sebesar 6 yang arahnya berlawanan, sehingga di sini MD sama dengan minus 6 ton meter. Kemudian momen di titik E berarti kita mulai dari momen ini minus 6 ditambah dengan reaksi 6 ton dikalikan dengan jaraknya ke titik E yaitu 2 dikurangi dengan Q yang ada di sini dikalikan jaraknya ke titik E yaitu 1. Sehingga setelah kita hitung nilai momen di titik E yaitu 0 ton meter. Nah, setelah kita dapatkan semuanya seperti ini, baru kita gambarkan bidang momennya. Di sini berarti kita plot titik-titik dari nilai momennya dulu. Mulai dari 0 di sini, kemudian 3,762 di titik B minus 13,523. Kemudian di sini ada momen maksimumnya yang berjarak 4,007 meter dari titik B, berarti ini momen maksimum yang pertama. Kemudian ada momen di titik C yaitu minus 13,352. Ada juga momen maksimum yang kedua di jarak 2,613 meter dari titik C, yaitu sebesar 3,113 di titik D minus 6, dan di E momennya yaitu 0. Sehingga kalau kita gambarkan menjadi seperti ini. Dari A ke titik F, karena di sini tidak ada beban merata, sehingga kita hubungkan dengan penggaris atau dia garisnya lurus. Kemudian dari F sampai dengan E, karena dia ada beban merata, sehingga sebenarnya di sini tidak boleh kita gabungkan dengan penggaris, melainkan kita gambarkan dengan garis lengkung atau hiperbolik seperti ini. Sehingga didapatkan bidang momen gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu bidang lintang atau DX. Nah, kalau untuk bidang lintang sebenarnya saya lebih senang kalau lihat dari keseluruhan gambar seperti ini. Jadi seperti di yang kemarin-kemarin kita kan ngitung D mulai dari titik A, ada kiri, kanan, kan seperti itu. Jadi DA kiri belum ada gaya apa-apa berarti 0. DA kanan akan sama dengan RVA karena RVA-nya arahnya ke bawah sehingga di sini minus RVA, sehingga minus 1,881 ton. Kemudian setelah titik A kita ketemu titik F. Di antara A sampai F kan nggak ada gaya yang arahnya ke atas atau ke bawah, berarti DF-nya akan tetap sama dengan DA-nya, DA kanannya yaitu minus 1,881 ton. Kemudian di sini kita langsung ke B, DB kiri yaitu setelah beban merata sepanjang F sampai dengan B berjalan, sehingga di sini minus 1,881 dikurangi dengan 6 ini yaitu Q1 yang ada di sini, didapatkan minus 7,881. Sebenarnya ini mengontrolnya sama dengan reaksi di titik B di batang BA. Di sini akan sama dengan ini tadi. Kemudian kita lanjutkan DB kanan, berarti hasilnya DB kiri ditambah dengan FVB yaitu besarnya 19,902 yang hasilnya pasti akan sama dengan yang ada di free body-nya. Jadi ini tadi RVB. Kemudian kita lanjut ke DC kiri. DC kiri yaitu hasil dari DB kanan kita kurangi dengan Q2. Q2 yaitu Q yang bekerja di sepanjang batang BC yaitu sebesar 24, sehingga didapatkan minus 11,979 ton. Nah, hasil ini akan sama dengan yang ada di sini. Kemudian DC kanan yaitu hasil DC kiri kita tambahkan dengan
VC sebesar 19,817 sehingga didapatkan 7,838 ton yang sama dengan yang ada di sini. Kemudian ke DD kiri berarti hasil dari DC kanan kita tambahkan dengan kita kurangi dengan Q3. Q3 itu beban merata yang bekerja sepanjang CD yaitu sebesar 12 ton sehingga didapatkan minus 4,162 ton yang akan sama dengan yang ada di sini. Kemudian DD kanan berarti hasil dari DD kiri kita tambahkan dengan RVD yaitu besarnya 10,162 sehingga didapatkan 6 ton. Ini akan sama dengan reaksi yang ada di titik D batang DE. Yang terakhir yaitu di titik E, yaitu hasil dari DD kanan 6 dikurangi dengan Q4. Q4 ini Q yang bekerja di batang DE yaitu sebesar 6 sehingga DE akan sama dengan 0. Sehingga kalau kita mendapatkan hasil bidang lintangnya seperti ini, tinggal kita plot saja dengan di gambarnya, yaitu mulai dari titik A dia turun sebesar 1,881, kemudian dia konstan karena tidak ada gaya ke atas atau ke bawah atau gaya vertikal. Kemudian dia turun akibat dari beban merata di sini. Kemudian dia akan naik ke atas yaitu karena ada RVB. Kemudian akan turun lagi yang miring seperti ini akibat dari beban meratanya. Dan di sini kalau kalian cermati di bawah momen maksimum nilai D-nya sudah pasti akan sama dengan 0. Kemudian setelah turun di sini dia akan naik ke atas yaitu karena ada RVC dan sama juga di CD karena di sini ada momen maksimum, ini juga momen maksimum sehingga di jarak ada momen maksimum nilai D di sini pasti akan sama dengan 0. Kemudian di sini 4,16 naik ke atas sebesar RVD-nya, kemudian turun sampai dengan 0. Jadi bidang D-nya akan seperti ini. Kemudian untuk bidang normalnya, karena kita tahu tidak ada gaya atau beban luar yang arahnya horizontal, sehingga tinggal kita tuliskan saja bidang normalnya atau NX-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita gambar hanya garis lurus seperti ini untuk bidang N-nya. Nah, jadi selesai bidang MDN untuk balok menerus statis tak tentu.